Halo guys, ketemu lagi dengan aku Li di channel YouTube Li Official. Guys, misalnya gini nih, ada sahabatmu bilang, Uli, ada tiket promo nih murah nih ke Amrik nih, diskon 50%. Kamu kan belum pernah ke Amrik, kamu pergi sana, enak tuh, lumayan lagi promo. Oh iya, aku mau deh. Wah guys, tentu kita semangat ya guys, karena kan ini bukan sesuatu yang harus dilewatkan gitu ya, pergi ke Amrik dengan diskon 50%. Nah, tapi kita misalnya nih aku nih tahu diri gitu ya, wah gimana ya, aku nih kan nggak bisa bahasa Inggris, aku juga nggak pernah ke Amerika nih, gimana nih caranya. Terus kita tanya sama teman kita yang tadi menawarkan promo tiket murah itu, terus kita bilang gini, emang kalau aku pergi kamu ikut juga kan, supaya membimbing aku di sana, supaya kita sama-sama di sana. Terus teman kita itu bilang gini, oh enggak, aku nggak ikut pergi, aku cuma ngasih tahu aja ke kamu ada tiket promo murah. Teng 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 teng. Wah, tentu suatu hal yang aneh ya guys ya. Kita nggak bisa bahasa Inggris, kita juga nggak pernah ke Amerika, tetapi tidak ada orang yang membimbing kita. Wah, tentu ini bukan suatu hal yang harus dipikirkan lagi. Tentu kita akan langsung bilang ya udah deh, nggak usah jadi aja. Nah, seperti itu ya guys ya. Guys, keadaan seperti ini juga pernah dihadapi oleh Musa guys. Pada waktu Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir guys, dan menunjuk Musa sebagai pemimpin bangsa ini, Tuhan selalu mengatakan kepada bangsa ini dan kepada Musa bahwa dia sendiri yang akan menyertai bangsa Israel. Dan inilah yang menjadi perbedaan yang sangat mendasar antara bangsa Israel dengan bangsa-bangsa lain. Karena Tuhan sendiri yang membimbing mereka, Tuhan sendiri yang berjalan di depan mereka, melewati seluruh hal-hal yang akan mereka hadapi sampai nanti tiba saatnya di tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Nah guys, di tengah perjalanan, apakah pengiringan bangsa Israel tetap setia kepada Tuhan? Oh ternyata tidak guys. Nah pada waktu itu Tuhan menyuruh Musa naik ke atas gunung Sinai untuk menerima 10 perintah Tuhan yang dipahat di dalam loh batu yang dikenal sebagai loh batu 10 perintah Tuhan. Nah guys, di atas gunung Musa bercakap-cakap dengan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi di bawah gunung guys? Ternyata di bawah gunung bangsa Israel karena lama menunggu Musa turun dari gunung, sehingga mereka mulai meragukan kehadiran Tuhan, mulai meragukan kepemimpinan Musa, dan mereka mengatakan, aduh Musa ini ngapain sih lama banget di atas gunung Sinai, apa sih yang dilakukannya? Wah, mereka akhirnya goyah dan mereka akhirnya murtad guys. Itu yang aku katakan murtad, dalam artian akhirnya dengan dipimpin oleh Harun, mereka membuat anak lembu emas, patung lembu emas ya guys ya, dan mereka menyembah patung lembu emas ini. Wah, aduh guys, bagaimana perasaan Tuhan yang bisa melihat dari atas gunung, melihat kelakuan bangsa Israel di bawah gunung ini. Akhirnya Tuhan mengatakan kepada Musa, turun ke bawah, karena bangsa yang kau pimpin itu sudah rusak kelakuannya, dan mereka cepat sekali melupakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka sudah menyimpang guys dari ajaran Tuhan, dan bahkan firman Tuhan di dalam ke-10 perintah Tuhan itu justru yang pertama itu yang dilanggar oleh bangsa Israel, agar jangan ada Allah lain di hadapanmu dan jangan menyembah bagimu patung atau apapun yang menyerupai apapun selain Tuhan ya guys ya. Guys, Musa turun dari gunung Sinai dan dia sangat murka. Tidak hanya Musa yang murka guys, tetapi Tuhan juga sangat murka kepada bangsa Israel. Karena begitu cepat bangsa Israel melupakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan begitu cepat bangsa Israel melupakan bagaimana Tuhan yang dahsyat luar biasa itu membimbing mereka melewati keluar dari tanah Mesir, melihat bagaimana 10 tulah itu bangsa Mesir dipermain-mainkan oleh Tuhan, oleh 10 tulah, bagaimana bangsa Israel melihat laut Tebrau atau laut merah ya guys ya, dikeringkan oleh Tuhan dan mereka berjalan di tengah tanah yang kering, sedangkan air laut seperti pagar mengelilingi mereka, dan mereka juga dipelihara oleh Tuhan dengan makan makanan mana yang berasal daripada surga. Nah guys, akhirnya pada hari itu Musa menghukum bangsa Israel dan banyak sekali yang mati guys. Dan perjalanan ini harus tetap dilanjutkan. Tuhan berkata kepada Musa begini,
aku akan mengutus malaikatku untuk memimpin kalian sampai ke tanah perjanjian. Guys, ketika Musa mendengar perkataan Tuhan ini bahwa Tuhan hanya mengutus malaikat Tuhan untuk membimbing mereka sampai di tanah perjanjian, Musa merasakan ini tidak benar, ini ada yang tidak benar. Dan akhirnya Musa mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, kalau bukan Engkau sendiri yang membimbing kami, jangan suruh kami berjalan dari tempat ini. Dalam artian gini guys, Musa tahu bahwa perjalanan menuju padang gurun guys, selama 40 tahun itu bukan suatu perjalanan yang mudah. Di padang gurun itu tentu kita tahu ya guys ya, dari mana dapat makanan untuk orang yang begini banyak. Ini bukan satu orang, dua orang, bukan satu keluarga, 5 keluarga, bukan guys. Tapi ini adalah satu bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Bagaimana mendapatkan air? Bagaimana menghadapi keadaan yang gersang, keadaan yang kering, dan juga belum lagi cuaca yang berubah-ubah pada waktu siang dan malam, dan musuh-musuh yang akan menyergap mereka baik binatang maupun manusia. Wah, semuanya sudah ada di dalam pikiran Musa, sehingga Musa berani mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, kalau tidak Tuhan sendiri yang membimbing kami, jangan suruh kami berjalan, jangan suruh kami pergi ke tanah perjanjian tanpa Tuhan. Itu yang mau Musa katakan kepada Tuhan ya guys. Guys, inilah kebenaran tentang firman Tuhan, dan Musa tahu kebenaran akan hal ini, bahwa bangsa Israel dan walaupun di bawah kepemimpinannya tidak akan pernah bisa guys melewati padang gurun dan tidak akan pernah bisa sampai di tanah perjanjian tanpa Tuhan yang memimpin mereka. Walaupun malaikat Tuhan kirim, tetapi itu tidak akan menjadikan jaminan. Musa hanya mau Tuhan yang memimpin mereka. Musa hanya ingin Tuhan yang membimbing mereka, menyertai mereka, karena Musa tahu bahwa Tuhan adalah segala-galanya, dan hanya Tuhan yang diperlukan oleh bangsa ini untuk bisa sampai ke tanah perjanjian. Wah guys, padang gurun berbicara tentang segala masalah, persoalan, problema, dan pergumulan hidup kita. Dan juga kalau tanah perjanjian itu berbicara tentang penggenapan janji Tuhan di dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Guys, di dalam kehidupan kita setiap hari, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, di dalam kesibukan kita setiap hari guys, tentu di dalam kehidupan ini akan ada padang gurun yang harus kita lewati agar kita bisa menerima penggenapan janji Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Kadang ada yang sampai begitu mematikan kehidupan kita ya guys, yang melumpuhkan kehidupan kita, dan bahkan ada juga anak-anak Tuhan yang akhirnya berpaling dari Tuhan, yang akhirnya tidak lagi mau mengiring Tuhan karena begitu beratnya padang gurun di dalam kehidupan mereka. Guys, itulah sebenarnya kita guys, kita sedang ada di dalam padang gurun di dalam kehidupan kita setiap hari. Mari guys, ketika kita menghadapi setiap hari di dalam kehidupan ini, dan kita akan tahu bahwa akan banyak padang gurun yang akan kita lewati. Mari deh guys, kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mohon pimpinanmu, aku mohon penyertaanmu, aku mohon Engkau sendiri yang membimbing aku di dalam menghadapi satu hari ini, di dalam menghadapi segala hal yang ada di dalam kehidupanku dan yang akan aku hadapi di dalam satu hari ini. Walaupun guys, mungkin di dalam pekerjaan kita, di dalam sekolah kita, di dalam segala aktivitas kita guys, tentu kita sudah terbiasa melakukannya dan bahkan kita mungkin ahli, tetapi kita boleh tetap mengatakan dan bahkan kita akan terus menyerahkan diri kita, penundukan diri kita dengan mengatakan, Tuhan, jangan suruh aku menghadapi hari ini tanpa pimpinanmu di dalam hidupku, tanpa bimbinganmu, tanpa penyertaanmu, karena hanya Engkau Tuhan yang aku inginkan untuk aku bisa menghadapi seharian ini, untuk aku bisa menghadapi segala padang gurun di dalam kehidupanku. Gitu ya guys. Jadi kalau kita bersama Tuhan guys, kita akan bisa menghadapi seluruh kehidupan kita. Kita akan bisa menghadapi seluruh padang gurun kehidupan kita. Sehingga kita menang menghadapi semuanya itu, dan di dalam pelayanan kita, pengiringan kita setiap hari kepada Tuhan di dalam kehidupan kita, kita akan keluar sebagai pemenang. Dan kita berhasil melewati padang gurun itu guys, dan kita menikmati penggenapan janji Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan, kita tetap minta penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan kita mau berjalan sendiri, jangan kita mau melewati
setiap detik dalam kehidupan kita tanpa Tuhan. Karena itu tidak akan pernah berhasil. Tetapi dengan Tuhan kita akan bisa melalui semuanya dan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Dengan aku Uli di channel YouTube Uli Official, bersama hal-hal kecil di sekitar kita bisa merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. See you guys, Jesus bless you.